Sehingga jangan juga tergantung kepada ustadznya. Aku gak diruqyah, ustadz ini gak mandi. Oh itu. Atau diruqyah ustadz ini saya gak gak manjur. Ini juga bahaya. Podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Balik lagi dengan podcast kita bersama saya Idrus Putra, dan kali ini saya ditemani ada Akhi Dobi dan juga ada guru kita tercinta, ada Ustadz Abu Islah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini spesialnya hari ini karena ada antum sebenarnya. Kenapa? Kok bisa spesial? Ini nyela-nyela ini. Oh berarti antum sibuk ya? Ya ini mumpung nggak ada kerjaan aja ini. Ini ada pembahasan yang sangat menarik Ustaz, yang lagi ngetrend juga saat ini tentang dunia perdukunan Ustaz. Ini juga ide dari Akhidobi tadi. Nah jadi praktek perdukunan ini yang pernah Ana dengar tuh sejak zaman Rasulullah sudah ada ya, sihir ya? Ya, sihir, perdukunan, santet itu sejak zaman Nabi sudah ada. Sebelum zaman Nabi sudah ada. Loh, malah justru sebelumnya zaman Nabi. Di zaman jahiliyah sudah ada. Mereka orang-orang jahiliyah, mereka sudah terbiasa percaya pada dukun, mempercayai dukun, perkataan-perkataan dukun itu sudah biasa mereka. Berarti memang sudah ada sejak dulu. Ya sudah dulu itu sudah ada sejak jahiliyah itu sudah ada. Cuma kalau dilihat dari sekarang ini kan perkembangan praktek perdukunannya semakin subur. Naudzubillah. Semakin marak. Kayak di Indonesia semakin subur tuh. Iya. Kayak yang lagi viral itu apa sih? Yang lagi viral itu? Yang di Banyuwangi itu ya? Ya di Banyuwangi itu. Festival santet. Festival santet. Santet di festival kan. Itu nggak masuk di akal gitu. Gimana sampai bisa dibuat acara seperti itu, Ustaz? Nah sebenarnya kalau dalam pandangan Islam sendiri menanggapi hal seperti sihir, santet, dunia perdukunan itu seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya untuk kami semua nih. Tafadhol. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah. Jadi yang namanya santet, perdukunan itu memang nyata adanya. Jadi kita pun juga tidak boleh mengatakan santet tidak ada, dukun tidak ada, sihir tidak ada. Ini juga salah. Jadi santet, kemudian perdukunan itu kan cabang dari persihiran ya. Jadi termasuk ilmu sihir, dan ilmu sihir itu secara kaidah adalah dari setan ya. Sehingga apabila itu dari setan, maka tidak boleh seorang muslim yaitu mempercayainya dalam artian dukun atau sihir ini berpengaruh dengan sendirinya ya. Dukun dan sihir itu bisa berpengaruh itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa mensihir, kemudian menyantet orang lain, itu bisa. Tapi semuanya itu terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun perdukunannya, sehebat apapun persihirannya, itu tidak akan mampu mencelakakan seorang pun ya. Wa ma yadurruhum illa biidznillah. Mereka tidak akan mampu memudaratkan, membahayakan siapapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sudah jelas bahwasanya kita seorang muslim, seorang mukmin ya lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita terlalu takut, terlalu khawatir, kemudian akhirnya ketakutan yang berlebihan tidak boleh. Kita harus senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti tetap percaya bahwa sihir, dukun, santet itu ada. Ya ada, tetap ada gitu. Cuma kita nggak boleh, kalau takutnya boleh nggak takutnya? Maksudnya kalau kita memang boleh takut hanya sama Allah. Tapi kalau takut dengan hal seperti ini, itu batasannya ada nggak, Ustaz? Takut disantet kayak gitu loh. Nah, gitu loh. Takut dipelet. Melet. Ya, takut sih itu, takut seperti itu bisa masuk kategori takut sebagai tabiat ya. Takut tabiat, tetapi harus dilawan. Jadi jangan terus akhirnya takut tidak boleh ya. Jadi takut seperti ini memang mungkin bawaan, tapi harus dilawan. Dilawan dengan apa? Dilawan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dilawan dengan belajar agama, memperdalam tauhid, memperdalam akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakutan itu akan hilang. Kenapa sebagian kaum muslimin kalau sudah mendengar santet, tenung, kemudian sihir itu takutnya luar biasa. Ketika melanggar sesuatu, ketika bertemu dengan orang yang seolah-olah menakutkan, wah ini akan mempengaruhi saya, akan mensantet saya. Kemudian takut yang berlebihan ini tidak diperbolehkan. Ini bahaya. Nanti kalau dia takut itu terus berjalan, terus ada pada dirinya, ini dikhawatirkan masuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang terkadang muncul rasa takut itu, terkadang muncul, tapi harus dilawan dengan apa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Ana pernah tahu juga Ustaz, sihir hitam sama sihir putih gitu. Sihir hitam sama sihir putih. Nah, jadi sihir putih itu katanya yang dipakai itu untuk kebaikan pasti. Untuk kebaikan ya, terus pakai ayat-ayat Al-Qur'an. Itu gimana Ustaz? Boleh atau enggak boleh kayak gitu? Pakai peci mungkin ya. Pakai peci. Dukunnya pakai peci. Pakai gamis juga. Pakai jubah, pakai jubah. Jadi memang sekarang ini banyak sih ustadz atau pemuka agama atau mungkin kiai yang mereka itu pakaiannya secara dohirnya itu pakaian seorang yang alim, orang ulama. Tapi hakikat tidak bisa dilihat dari tampilan, tapi hakikat adalah bisa dilihat dari apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Kemudian apa yang dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau pokoknya masuk ranah perdukunan, apakah dengan membawa ayat-ayat Al-Qur'an atau membawa mungkin hadis ya. Atau terkadang membawa ini adalah merupakan mukjizat dari Allah. Karomah. Kita jangan percaya terlebih dahulu ya, jangan percaya terlebih dahulu. Lihat praktek secara nyatanya, realnya bagaimana. Karena memang terkadang dukun itu tidak mau dikatakan dukun, atau dia secara tabiatnya ketika kamu adalah dukun, dia terkadang malu. Nggak mau. Akhirnya pakai apa? Pakai tabir ustadz, pakai tabir kiai gitu, pakai tabir orang soleh. Tapi dalam praktek amaliyahnya itu adalah ilmu perdukunan, ilmu persihiran. Suatu contoh misalnya orang sakit ya, orang rumahnya Jakarta, kita di Madiun. Kemudian melalui lewat kamera ya, mungkin telepon melalui telepon WA yang saling melihat video call. Kemudian dia bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Baqarah, bacakan ayat-ayat ruqyah misalnya. Kemudian ditiupkan ya. Kemudian tiba-tiba langsung sembuh misalnya. Nah ini nggak boleh kita percaya, langsung percaya itu adalah ya ini ajaran syar'i, tidak seperti itu. Karena ya tata cara ruqyah sendiri pun juga ada caranya, tidak semudah ilmu perdukunan yang bertebaran sekarang ini gitu. Nah sekarang sebagian kaum muslimin masyarakat itu tertipu ya, dengan penampilan seseorang yang pakai kopiah, bahkan mungkin pakai jubah, kemudian serbannya hijau gitu, atau mungkin serbannya biru atau kuning misalnya. Kemudian dia membawakan beberapa ayat, kemudian ya, tapi amalannya, prakteknya tidak pernah dicontohkan dalam hadis Nabi atau tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, ya maka tidak boleh kita langsung mempercayainya gitu. Itu bisa masuk kategori perdukunan, bisa juga masuk kategori perdukunan itu. Berarti mau itu hitam putih ya sihir Ustaz ya? Dan sama saja pakai hitam, hitam itu biasanya identik dengan yang dukun, yang berwatak dukun ya. Kalau putih dukun tapi berkedok dengan ustadz, dengan kiai seperti gitu. Karena banyak aliran putih gitu ya. Putih gitu. Nah kalau dalam Islam sendiri hukumnya gimana Ustaz? Kalau ada orang yang berobat ke dukun gitu semisal, dia kena santet semisal, dia merasa dirinya kena santet, terus dia datang ke dukun, ke orang pinter gitu kan, berarti orang pinter ya, terus minta disembuhin, minta diterapi gitu, itu gimana Ustaz? Ya jelas itu adalah tidak diperbolehkan ya.
Rasulullah mengatakan man atakahinan, barang siapa mendatangi kahin atau arrafan, kahin atau arraf, maka lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, maka salatnya 40 hari tidak diterima, ya. Dan apabila dia membenarkan bahwasanya dukun ini memang benar bisa menyembuhkan saya, ini bisa mengarah kepada kekufuran, ya, kesyirikan. Syiriknya bisa syirik besar. Kalau tadi dia cuma datang, ya, mungkin berobat atau hanya sekedar dukun ini sebagai wasilah, ini sholatnya 40 hari tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 40 hari itu kalau misalnya sholat 40 hari tidak diterima, ini dosa yang sangat besar gitu. Bukan dosa kecil, ya, ini dosa besar gitu. Kalau semisal yang datang untuk mengobati, katakanlah dia merasa ada gangguan dari makhluk halus ya Tat ya, atau entah itu disantet atau gimana, dia perginya ke kiai kayak gitu. Nah, kiai tersebut apa namanya, gimana sih kiai atau ustadz itu biasanya di ruqyah kayak gitu Tat. Nah, ruqyahnya itu kita kan banyak nih masyarakat awam yang belum tahu ruqyah yang syar'i, mungkin yang benar, yang syar'i itu gimana. Ya, jadi nah ini tadi kembali kepada kemarin beberapa podcast yang lalu kita sampaikan pentingnya untuk menuntut ilmu, ya. Di dalam Islam itu sudah lengkap, termasuk masalah ruqyah, bagaimana ruqyah yang syar'i, ruqyah yang sesuai dengan syariat itu dituntunkan dengan sangat jelas, sangat mudah. Dan seseorang bisa saja meruqyah dirinya sendiri selama dia termasuk orang yang taat, selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya datang kepada tukang dukun atau paranormal, kemudian dukun atau paranormalnya mengatakan ini adalah saya akan meruqyah, misalnya saya akan meruqyah, maka jangan langsung percaya, lihat amalannya, ruqyahnya bagaimana. Karena ruqyah itu pun juga ada dua. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada yang ruqyah syirkiyah. Nah, ruqyah yang sesuai dengan syariat, ruqyah yang yaitu mengandung kesyirikan. Ya, istilahnya itu jampi-jampi yang mengandung kesyirikan atau kesesatan. Ya. Misalnya di ruqyah dengan ayat-ayat, ya, mungkin di awalnya ayatnya itu runtut. Misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 runtut. Kemudian tiba-tiba setelah ayat 1 sampai 5 langsung loncat ke ayat yang ke-9. Setelah ayat ke-9 loncat ke ayat ke-7. Ke-7 loncat ke ayat ke-11. Misalnya dibolak-balik. Nah, maka ya ini jelas tidak syar'i gitu, ya. Atau ruqyah mungkin hanya sekedar mengatakan dengan doa, ya, dengan doa, ya Allah angkatlah, mungkin kemudian mengatakan kun jadilah, kun sembuhlah. Nggak ada seperti itu, ya. Di zaman Nabi, para sahabat nggak ada seperti itu, ya. Ya, kemudian dengan ya seperti tadi kata-kata kun, mungkin dengan kata-kata pergilah, mungkin dengan kata-kata yang lain yang tidak ada dalilnya dari syariat, maka itu bukan ruqyah syar'iyah gitu. Jadi ruqyah syar'iyah itu sangat mudah, sangat gampang, ya. Cukup kita membaca ayat-ayat ruqyah, kemudian doa-doanya, ya. Kemudian kita tawakal kepada Allah, percaya kepada Allah, kemudian ya, kita yakin kepada Allah, insya Allah dengan izin Allah akan sembuh biidznillah gitu. Kebanyakan tuh ya yang kita lihat di media nih, dukun-dukun atau kiai-kiai ya, dukun yang berkedok ustadz kiai itu pakai jurus-jurus ini. Oh, kayak gitu. Terus apalagi dilawan juga tuh, berantem sama jinnya katanya sambil ngomong kayak gitu. Nah, itu tuh kita nggak tahu itu wallahu alam ya, itu bener apa enggak itu. Ya seperti itu nggak ada di dalam, kalau kita buka kitab-kitab, buku-buku tentang pengobatan sampai seperti itu nggak ada seperti itu. Jadi untuk meruqyah itu sangat mudah. Misalnya Mas Dobi kemasukan jin misalnya ini. Ya, jadi pengobat kalau sudah kemasukan jin misalnya, tinggal kita hadapkan orangnya, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bagi peruqyah, ya, kita bertawajuh kepada Allah,
menghadirkan hati kita, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kalau bisa bersuci, kita bacakan beliau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena ayat-ayat itu maha dahsyat ya. Ayat kursi, Al-Fatihah itu maha dahsyat sekali. Kalau kita bacakan insya Allah efeknya sangat besar. Nah, nanti kalau dia mungkin kemasukan jin, jin-jin jahat, dia akan bergerak ya, atau dia akan bereaksi, bergejolak gitu. Kalau bergejolak bagaimana? Bacakan terus ya, bacakan terus. Kalau kita sesekali misalnya jinnya mau berbicara, enggak apa-apa sesekali. Tapi jangan terus-menerus diajak dialog. Enggak boleh. Kenapa? Karena jin itu kan makhluk halus ya. Kalau kita kan makhluk kasar kan ya. Iya. Saya ini kan makhluk halus, kasar ya. Kayak bakso halus kasar satu. Nah, dia kan tidak bisa kita lihat. Sebagian Allah sampaikan, dia itu bangsa yang kamu tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Nah, maka kalau demikian keadaannya, maka jangan langsung percaya apa yang disampaikan oleh jin. Ya, saya ini dari sini, saya ini diutus itu terkadang juga untuk mengadu kita, mengadu domba, terkadang dusta. Jadi janganlah terlalu percaya. Cukup kita ruqyah, kalau dia mau ngomongnya apa, intinya kamu jangan di situ, kamu keluar ya. Kamu keluar. Kalau nggak mau keluar, terus bacakan terus. Dan ini terkadang butuh waktu, tergantung orangnya, tergantung jinnya juga. Kalau jinnya itu sangat senang, misalnya senang sama Mas Dobi, mungkin jin perempuan ya, sangat senang. Ini ya kasihan jinnya Ustaz. Terkadang lama sekali gitu. Tapi kalau jinnya gak pati butuh, iseng-iseng saja, dia mampir tubuhnya beliau, dia akan cepat keluar dari tubuhnya. Makanya ya kita sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu untuk zikir pagi dan zikir petang. Itu jangan sampai lepas. Namanya saja zikir itu kan hisnul muslim. Hisnul muslim kan benteng seorang muslim. Jadi sebelum itu datang, baca zikir pagi, zikir petang. Insya Allah kalau kita perdalam, kalau kita mengetahui isinya, itu sangat luar biasa untuk menolak untuk menolak pengaruh-pengaruh jin atau sihir-sihir yang jahat tersebut. Insya Allah mampu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mas Idrus punya pengalaman yang goib enggak? Goib. Kalau Ana pernah kesurupan, tapi nggak tahu juga sih katanya. Jadi waktu dulu tuh zaman ketika SMP ya Tatnya, tiba-tiba tuh kayak salto-salto sendiri, teriak-teriak sendiri kayak gitu. Terus tiba-tiba pingsan, ditenangin tuh sama kakak dulu tuh, digujer gitu. Ya gujer tuh apa? Dipegang gitu ya? Ya dipegang kuat gitu, ya didekap gitu, terus dibacain ayat kursi, ya toh. Terus disiram air nih kepala. Terus nggak tahu setelah itu kejadiannya tahu-tahu sadar gitu aja. Iya, jadi kalau orang sudah kemasukan jin ya otomatis dia di bawah alam sadar. Jadi dikendalikan akalnya itu, otaknya dikendalikan oleh jin. Jadi nggak sadar. Dia mau loncat-loncat atau digebuk, dia nggak sadar. Atau dia makan beling, makan kaca, nggak sadar dong yang makan itu. Udah lumping ya, pengaruhnya pengaruh jin, pengaruh setan. Tapi secara normal kan, manusia normal kan nggak seperti itu. Jadi dia kalau sudah khariqul adah, keluar dari normalnya manusia, berarti sudah itu ada jinnya di situ. Tapi kalau masih normal itu insya Allah tidak masalah gitu loh. Nah, kalau ustadz ya atau kiai atau seorang peruqyah itu yang dia bilang, ini kamu kemasukan nih sepertinya nih. Nah itu bener nggak sih? Saya udah tahu aja. Iya, ini ada jin gini gitu. Ya jelas nggak benar, sudah salah itu. Allah sudah mengatakan yang kamu itu tidak akan melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Kalau dia itu mengatakan kamu seperti ini ada jinnya di belakang ini, berarti orang tersebut sudah kena jin juga. Oh gitu. Jadi pandangannya sudah dipengaruhi oleh jin. Peruqyahnya ini harus diruqyah lagi gitu. Yang katanya punya indra ke-17. Indra ke-6 gitu. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus diruqyah sendiri nih. Orangnya itu.
Ya masuk kategori dukun juga seperti itu. Bukan Ustaz gitu. Bukan, ya. Terus gini Ustaz, yang Anda tahu itu dari ustadz-ustadz ya, memang tidak dibolehkan ustadz atau kiai yang mengkhususkan dia buka praktek untuk ruqyah. Apa benar Ustadz? Ya, kalau seperti itu misalnya buka praktek ruqyah, mending lebih baik dijauhi. Ya, lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena itu akan membuka peluang-peluang istilahnya balas dendam. Ya. Apa balas dendam? Jinnya akan balas dendam. Biasanya seperti itu. Ya, jadi atau membuka peluang orang bertawakal kepada si ustadz tersebut. Jadi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum menyandarkan pada disadarkan si mungkin antum pernah mendengar hadis tentang 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya salah satunya adalah dia tidak mau diruqyah, ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya ya orang yang tahu itu sudah kena jin, kemasukan, ya solusinya kita meruqyah, kita bacakan ayat-ayat padanya. Atau yang kedua, si orang yang kena jin tadi dia langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Ya kembali membacakan ayat-ayat, mungkin ayat yang mudah, Al-Fatihah, berkali-kali diulang-ulang. Al-Ikhlas ya, Al-Falaq itu gampang kan itu. Jadi ulang-ulang kemudian terus bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Insya Allah tergantung keyakinan kita kepada Allah itu sejauh mana. Kalau kita sudah tawakal, betul-betul tawakal, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan juga tergantung kepada ustadznya. Aku gak diruqyah, ustadz ini gak mandi. Oh itu. Atau diruqyah ustadz ini saya gak gak manjur. Ini juga bahaya. Kenapa? Akhirnya dia ada ketergantungan kepada si ustadz. Padahal ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya dari sini sebagian ulama mengatakan gak boleh buka toko ruqyah atau istilahnya praktek ruqyah dibuat pelang gitu. Dibuat pelang. Cukup mungkin kita dakwahkan, kita ajarkan gini loh ruqyah yang syar'i. Setiap muslim itu bisa meruqyah. Setiap muslim itu bisa mengobati dirinya dengan izin Allah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyah yang diajarkan gitu. Jadi dibikin profesi nggak boleh ya Tat ya, dibikin penghasilan gitu nggak boleh. Apalagi penghasilan gitu. Kalau buka praktek otomatis kan dia kerjanya jadi penghasilan gitu. Beda dengan dukun pijat. Beda. Nah itu boleh, dukun itu termasuk dukun yang boleh Pak, dukun pijat itu. Itu kan sebenarnya istilah saja. Sebenarnya tukang pijat. Iya. Sama satu lagi, dukun beranak, dukun pijat sama dukun beranak. Nah ini untuk nasihat buat kita semua Ustaz. Gimana cara kita membedakan peruqyah atau yang orang yang kita anggap bisa meruqyah ini sesuai dengan syar'i atau ini syariah ya atau yang syariah, mengandung kesyirikan tadi itu. Untuk orang yang benar-benar memang kalau bagi kita yang sudah belajar, orang yang sudah belajar mungkin insya Allah tahu ya bedanya. Tapi untuk orang awam Ustaz, ini gimana secara membedakannya paling mudah di apanya Ustaz? Ya kalau orang awam blas sama sekali ya sulit untuk membedakan. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu ya tanya kepada yang tahu. Kan sebenarnya orang itu dari melihat backgroundnya itu kan sudah tahu ini ngajinya di mana, belajar agamanya di mana, kan seperti antum ini kan sudah tahu paling ning kono. Nah, nanti tanya, nah siapa ya kira-kira Ustadz bisa menuntun untuk meruqyah atau bagaimana ya kalau misalnya saya kena santet, kena pengaruh sihir seperti ini, jalan keluarnya seperti apa. Nah nanti diarahkan gitu sampai ketemu dengan ustadznya gitu. Kalau orang awam sama sekali ya sulit untuk membedakan antara dukun, antara ustadz yang mungkin dukun dan ustadz ini mungkin sama, dukun yang nyamar jadi ustadz ya. Padahal sama-sama dukunnya ya sulit bagi orang awam, tentunya sulit karena yaitu tadi mahalnya ilmu itu mahal gitu. Kalau makanya Allah mengatakan tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jelas orang yang berilmu hidupnya lebih mapan, lebih nyaman, lebih enak daripada orang yang tidak berilmu.
Orang yang tidak berilmu, apalagi masalah seperti ini, masalah dukun, masalah santet, masalah ruqyah, itu kalau dia tidak paham ya akan terbawa kepada kesalahan gitu, bahkan kepada kesyirikan gitu. Ya jadi solusinya mau nggak mau ya harus bertanya atau belajar gitu. Bertanya atau belajar. Kembali ke dukun. Balik lagi. Bukan yang berkedok ya, dukun. Yang memang asli dukun ya. Biasanya nih pasien dukun itu kebanyakan sih mintanya apa sih, perkara dunia. Iya. Harta, ya jodoh. Pesugihan. Ya pesugihan kayak gitu-gitu. Di situ tuh apa namanya? Biasanya dukun itu minta syarat kayak gitu kan. Nah, syarat kayak tumbal. Kalau secara kenyataannya sih Ana sendiri nggak tahu ya, tapi kita tahu dari banyakan dari cerita media-media seperti itu. Itu apa memang benar seperti itu, Tat? Ya bisa jadi benar kalau jinnya minta, karena gini, tidak ada kerjasama dengan jin yang gratis, itu juga sebuah kaidah. Jadi kalau pengen jadi dukun mesti ada kerjasama dengan jin yang harus dia itu rela, maksudnya mau menyerahkan sesuatu kepada jin. Apakah dengan tumbal tadi, apakah dengan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat dengan mungkin menduduki Al-Qur'an gitu, mengencingi Al-Qur'an, ada. Jadi kalau ingin hebat seperti itu ya semakin tinggi tumbalnya, semakin tinggi kemaksiatannya, akan semakin berpengaruh kekuatannya, kesaktiannya gitu. Ngeri. Dan kalau kejadian, nah itu nih yang bahaya, yang bikin orang itu bergantung akhirnya. Iya. Wah sukses nih dukun ini, ya kan? Jadi kepala gitu, kepala ular. Padahal kesuksesan dukun itu pernah kita sampaikan, kesuksesan dukun, kesuksesan dengan kegagalannya itu lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Iya. Sama kayak kemarin tadi ya, meramal itu loh. Sama ya. Jadi suksesnya 1 kali dibesar-besarkan, gagalnya 100 kali dianggap nggak gagal gitu. Nah anehnya orang itu ya percaya yang cuma 1 kali itu. Nah, ini kan sumbernya kejahilan kan, kebodohan gitu. Terus pasiennya tuh ya nggak ada tuh yang minta ke dukun biar hafiz Quran. Nggak ada. Belum. Ya nggak ada. Karena rata-rata kan ujungnya kan masalah dunia. Nggak ada banyak pesugihan macam-macam, ujung-ujungnya dunia gitu. Jodoh jadi dikasih pelet gitu. Nah termasuk itu ya, Seth. Barang-barang yang diberi sama dukun kayak jimat gitu, itu benar-benar nggak boleh. Misal dikasih pusaka, nggak boleh ya. Apakah dukun ataukah kiai mungkin ya? Oh iya, kiai juga kasih. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak ada benda yang bisa bermanfaat itu, nggak ada, nggak. Bahkan dulu kalau kita kembali ke kitab Tauhid itu para sahabat itu sangat tegas. Hudzaifah itu pernah mengunjungi orang yang sakit ya, seorang sahabat yang sakit, kemudian di tangannya ada tali ya, ada wadaah gitu, tali. Kemudian ditanya, ini tali apa ini? Ini untuk tolak bala. Apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Langsung naza'uhu intiza'an, itu dicabut dengan keras, tarik dengan keras gitu, dipotong-potong, rusak gitu sama Hudzaifah ibnu Yaman. Dan sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Mereka sangat tegas, sangat keras terhadap kesyirikan. Sesuatu yang berbau kesyirikan ini ditindak secara tegas bagi yang mampu. Yeah. Nah, kalau yang nggak mampu ya dengan qaul, dengan lisan paling tidak kita sampaikan. Seperti itu. Tuh, jangan sekali-kali ke dukun. Jangan. Dukun pijat boleh ya. Gini Tat, mungkin buat kalau Ustadz berkenan buat risalah buat para dukun-dukun atau ini yang berkedok dan sejenisnya, itu yang buka praktek apa yang gimana, itu mungkin ada pesan nasihat yang insya Allah podcast kita juga bisa tersampaikan. Insya Allah. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim itu senantiasa tanasuh, saling nasihat menasihati. Nah, termasuk nasihat dalam masalah perkara yang besar, yaitu masalah perdukunan. Masalah perdukunan ini adalah masalah yang sangat besar dibahas dalam Islam, dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, istanibu sab'a mubiqat,
jauhlah oleh kalian itu 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya as-sihru, yaitu sihir. Ya, selain syirik, ya, yang kedua adalah sihir, perbuatan sihir, perdukunan. Ya, karena apa? Karena orang berdukun atau orang melakukan perdukunan, persihiran itu pasti ada kerjasama dengan setan. Nggak mungkin tidak ada kerjasama dengan setan. Dan kerjasama dengan setan itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengundang kesyirikan. Kalau orang itu sudah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Allah? Ya, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Meninggal dunia, ya, dia jadi dukun, melakukan kesyirikan, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, abad abadnya, selama-lamanya di dalam neraka. Padahal itu di dunia itu berapa tahun sih? Nggak lama kita hidup di dunia, ya. Dukun itu kuatnya juga berapa tahun? Paling ya, 100 tahun lah. Apakah dia akan kuat hidup lebih dari 100 tahun? Nggak mungkin. Kalau misalnya dia pengen hidupnya lama 200 tahun, toh misalnya 200 tahun. Kalau misalnya dia ngaca sendiri, ya paling dia takut sendiri. Karena umur 200 tahun kan nggak mungkin seperti umur yang 30 tahun, segar 40 gitu tahun, ya. segar itu. Jadi hendaknya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya karena kepentingan dunia yang secuil, kepentingan dunia yang sebentar, kita korbankan akhirat yang selama-lamanya, yang tidak ada apa-apanya dunia ini. Yang dunia ini sangat-sangat singkat dan amat sangat singkat dibanding dengan akhirat. Akhirat selama-lamanya. Apakah mau dibakar di neraka selama-lamanya? Ya. Tentunya sebagian manusia normal akan menjawab tidak mau. Ya. Mau. Namanya neraka itu panas. Ya. Iya, kalau sekarang mungkin dia tidak percaya karena tidak melihat secara langsung. Tapi nanti kalau di akhirat dia tidak bisa kembali. Ketika melihat neraka menyala-nyala, ya, kemudian azab yang sangat menakutkan, dia ingin kembali ke dunia, dia ingin bersujud, dia ingin memperbaiki tauhidnya, nggak bisa, ya. Maka sebelum bertobat, sebelum meninggal, ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin mati itu pasti datang, cepat atau lambat, ya. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu di tetangga desa itu dukun terkenal, itu sampai yang antri itu sampai 1 kiloan mobil-mobil terkenal. Itu gara-gara dia nemu keris, kemudian kerisnya itu bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Disentuhin gitu, Ustaz. Tuk. Ya Allah alam, saya juga. Kayak dukun tiban itu loh. Jadi itu saya tahu betul. Jadi maksudnya ramenya itu saya tahu betul, saya sampai geleng-geleng. Ya seperti ini, Masya Allah, dari Semarang, dari jauh-jauh. Kayak Ponari itu loh. Tapi herannya yang dekat-dekat itu nggak ada yang datang. Memang biasanya dukun nggak seperti itu. Yang jauh-jauh itu datang, yang dekat-dekat nggak datang. Mandinya tuh. Nah, Gitu ya, aneh ya. ternyata dia setelah rame, setelah itu setahun atau 2 tahun nggak salah, atau 1,5 tahun meninggal dunia. Nggak bisa nolak malaikat. Ketika malaikat datang, malaikat mau datang, nggak bisa menyembuhkan apa itu matinya, nggak bisa menolak kematian. Ketika datang berita itu, ya dukun ya mati guys, seperti itu. Ya. Kalau bisa kebal, ya mungkin dia bisa menolak kematian ya. Iya. Sayangnya tetap aja mati gitu ya. Jadi hendaknya mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian itu pasti datang. Apakah dukun itu berusia tua ataukah berusia muda? Maka hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung masih ada waktu untuk hidup, untuk bertobat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menuruti hawa nafsu, jangan menuruti keinginan dunia, karena dunia itu tidak ada habisnya. Keinginan terhadap dunia, tamak terhadap dunia itu tidak ada habisnya. Maka harus di stop, diberhentikan, dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Tuh, dukun dengerin. Tadi buat dukun. Nah, sekarang buat saudara-saudara Muslim kita yang masih ada kecenderungan tuh datang ke dukun, bisa minta nasihatnya, Ustaz, buat saudara-saudara kita yang masih ada aja. Bagi masyarakat atau orang-orang yang mungkin dia jauh dari agama, hendaknya mendekat ke ilmu, ya, mendekat ke kajian-kajian, majelis-majelis taklim yang mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah yang sahihah, mengajarkan akidah yang benar. Kemudian
terus memupuk dirinya untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya kepada Allah daripada percaya kepada dukun. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena sudah terbukti. Ya. Sudah terbukti kita dulu di alam rahim, ya. Tidak kerja, tidak cari duit, kok bisa hidup selama 9 bulan. Siapa yang ngasih rezeki kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan banyak sekali ayat-ayat tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada manusia itu untuk berpikir. Makanya Allah mengatakan afala tatazakkarun. Tidakkah kalian memikir, afala taqilun? Tidakkah kalian berakal? Yang ngasih kamu hidup, yang ngasih kamu makan itu coba dipikir, direnungi, ya, agar kita sadar bahwasanya yang mampu melakukan apa saja itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak ada kemampuan manusia termasuk santet, ya, tenung, ketika menenung seseorang, menyandat seseorang itu sampai kepada yang disandat itu juga dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di sini tidak akan mampu, yakin tidak akan bisa. Dan kenyataan sudah dibuktikan dengan hal yang demikian itu. Masya Allah. Udah cukup jelas sekali nih. Iya. Mungkin kita udah berapa jam? 3 jam nih ya? Belum. Sampai maghrib bentar ini. Loh, ini nanti kedepannya masih ada dukun part 2 atau episode kedua ya. Tapi Ustaz, Anda ucapkan jazakumullah khair untuk penjelasannya atas materi yang Anda sampaikan untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, dan semoga Allah juga senantiasa menjaga kita di masa yang seperti ini. Pandemi masih belum berakhir, semoga Allah segera angkat pandemi ini sehingga kita semua bisa hidup secara normal lagi, bukan new normal tapi benar-benar normal ya. Kita bisa datang lagi ke kajian karena banyak kajian online. Kurang greget ya rasanya kalau nggak datang langsung gitu ya. Tapi ini bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.